Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 33. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira, gimana kabarmu? Sapa Aldi sembari mengulurkan tangannya. Ia tersenyum penuh arti, yang mana membuat Wira semakin kesal. Wira bahkan tak menyambut uluran tangan teman lamanya itu, sehingga tangan Aldi menggantung begitu saja. Tak mendapat sambutan dari Wira, ia kemudian memasukkan tangannya ke saku celana. Oh ya, bagaimana kabar istrimu? Pertanyaan itu pun membuat Wira semakin geram. Ia mengepalkan tangannya, ingin rasanya menghadiahi Aldi kepalan tinju. Namun, ia menyadari semua bukan kesalahan Aldi semata. Dirinya lah yang begitu mudah terpengaruh oleh ucapan laki-laki itu tanpa mencari tahu kebenarannya. Ivan yang menyadari raut wajah Wira segera menepuk bahu sahabatnya itu. Jangan pedulikan, dia memang begitu. Ayo kita duduk saja. Ivan berbisik di telinga Wira. Akhirnya Wira memilih menghindar. Ia segera duduk di kursi bersama Ivan. Sepanjang rapat berlangsung, tidak ada pembicaraan berarti antara Wira dan Aldi. Seakan Wira benar-benar menunjukkan rasa tidak sukanya pada Aldi. Selepas rapat, Wira buru-buru keluar dari ruangan itu tanpa mempedulikan siapapun. Ia melangkah dengan cepat menuju ruangannya. Sepanjang jalan, ia menggerutu kesal jika mengingat semua ucapan buruk Aldi tentang Via. Maka tidak ada jalan baginya untuk mengampuni laki-laki itu. Masuk ke dalam sebuah ruangan, Wira membuka jas dan mengempaskannya ke kursi. Ia mengendurkan dasi yang melilit kerah kemejanya sembari beberapa kali menghela nafas panjang, berusaha mengurai emosi yang seakan membakarnya. Tidak lama, Ivan ikut masuk ke ruangan itu dengan membawa sebuah map di tangannya. Ada apa? Kau langsung keluar dari ruangan rapat begitu saja? Tanya Ivan menjatuhkan tubuhnya di kursi. Aku tidak suka basa-basi dengan manusia menyebalkan itu. Aldi? Tanya Ivan. Ia menghela nafas sambil meletakkan map di hadapan Wira. Kau kan tahu, sejak dulu dia memang begitu. Dia playboy terkutuk. Wira membuka map yang diletakkan Ivan di hadapannya. Jadi bagaimana? Apa aku harus ikut keluar kota denganmu? Sepertinya begitu. Ini proyek besar. Tapi anakku masih dirawat. Aku tidak bisa meninggalkannya. Tenang saja. Jadwalnya masih 2 minggu lagi. Semoga keadaan Lila cepat membaik. Baiklah. Hari mulai gelap ketika Wira baru saja tiba di sebuah kafe. Malam itu ia ada janji bertemu dengan seorang sahabatnya. Seorang dokter yang bekerja sebagai kepala rumah sakit tempat Lila dirawat. Memasuki tempat itu, Wira mengedarkan pandangan, mencari temannya itu. Hingga pandangannya menangkap sosok dokter yang sedang duduk seorang diri di meja yang berada di sudut. Wira pun segera menghampiri laki-laki itu. Maaf, aku terlambat, aku ada lembur. Ucap Wira sembari menarik sebuah kursi dan duduk di sana. Tidak masalah, aku juga baru tiba. Sahut sang dokter. Ada apa? Tidak biasanya kamu hubungiku. Aku mau membicarakan sesuatu denganmu. Wira mengangkat tangan, memberi kode pada seorang pelayan. Kau sudah memesan sesuatu? Belum, aku menunggumu. Ucapnya sembari membaca buku menu. Akhir-akhir ini aku kesepian. Sejak anak kedua Marcel lahir, dia melupakanku. Dia tidak ada waktu, bahkan hanya untuk minum kopi bersama. Aku jadi ingin meracuninya. Mendengar ucapan Dr. Willy membuat Wira tertawa terbahak-bahak. Kau tidak usah tertawa begitu. Kita bertiga hanyalah sekumpulan bajingan yang baru sembuh dari patah hati. Seru Dr. Willy. Ya, kau benar.
Kau patah hati selama 4 tahun ditinggal meninggal oleh Sean. Marcel ditinggal kabur selama 4 tahun oleh istrinya. Dan aku... Wira tak melanjutkan ucapannya setelah tersadar bahwa nasibnya lah yang paling buruk. Dikhianati istri dan harus kehilangan anaknya. Kau mau bilang kau yang paling sengsara di antara kita bertiga kan? Ucap Willy meledek. Diamlah, setidaknya aku sudah menemukan anakku. Soal Sarah, aku sama sekali tak peduli. Ya, aku lihat istri mudamu jauh lebih baik dari Sarah. Dr. Willy seorang dokter tampan berusia 32 tahun yang hingga kini masih melajang. Terkenal playboy, namun ia seorang dokter yang dikagumi banyak orang. Will, sebenarnya aku mau membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Aku butuh pendapatmu. Tentang apa? Tanya Willy. Wira terdiam beberapa saat. Ia tidak tahu harus memulai dari mana untuk bertanya. Apa? Kau terlihat sangat galau. Tanyanya seolah tak sabar. Will, bagaimana dengan anakku? Bisakah dilakukan tes cepatnya untuk mengetahui apa aku bisa menjadi pendonor untuknya? Menghela nafas beberapa kali, Willy menatap Wira dengan serius. Kau tahu kan, pendonor paling cocok sebenarnya adalah saudara kandung. Tapi semoga saja hasil tesmu nanti cocok dengan Lila. Seandainya Lila memiliki kakak atau adik hasil pernikahan dengan Sarah, mungkin kesempatannya akan lebih besar. Mendengar ucapan Willy membuat Wira berdecak. Tolonglah, jangan sebut nama wanita itu. Baiklah, maaf. Willy mengangguk pelan lalu kembali menjelaskan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu pengobatan yang sedang dikembangkan saat ini adalah stem cell. Transplantasi sel induk. Ini bisa didapatkan dari tali pusar adik pasien. Sudah banyak yang berhasil dengan cara ini. Maksudmu, Lila harus punya adik? Kenapa kau terkejut begitu? Kau punya istri, buat saja adik untuk Lila. Ucapan Willy yang frontal tanpa disaring membuat Wira melayangkan kotak tisu ke tubuh sahabatnya itu. Bagaimana aku melakukannya? Kau juga tahu bagaimana hubunganku dengan Via. Gelak tawa Willy pun menggema di ruangan itu. Kau dan Marcel sama-sama bodoh. Wira menyeruput secangkir kopi yang baru saja dibawakan seorang pelayan kafe. Matanya melirik Willy dengan kesal. Aku harus bagaimana? Apa kau punya solusi? Kau kan playboy. Kau pasti tahu cara menaklukkan wanita. Willy yang memang selalu menjadi pakar cinta bagi sahabat-sahabatnya pun mulai ocehan sebijaknya. Padahal dirinya pun kerepotan menghadapi ketiga kakak dari kekasihnya yang tidak merestui hubungan mereka. Membayangkan harus menghadapi trio Azkara adalah sebuah mimpi buruk. Apalagi seseorang bernama Zian Azkara. Ya, kau tinggal menunjukkan perhatian pada wanita. Beri dia apa saja, bunga, coklat, perhiasan. Tapi sepertinya Via tidak suka barang-barang seperti itu. Ujar Wira. Ia sama sekali belum mengenal Via lebih jauh. Apa yang Via suka dan tidak, sama sekali belum dipahami oleh suaminya itu. Kau memang bodoh, Wira. Seru Willy sembari menggeleng kesal. Wanita memang suka barangnya. Tapi kalau kau memberikan benda-benda itu, mereka akan lebih melihat perhatianmu, bukan barangnya. Hati mereka akan cepat luluh. Benarkah? Tanya Wira. Kamu tidak percaya, tanya Marcel. Dia sudah membuktikannya. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Dan setelah itu, kau bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Membuat adik untuk Lila. Jawaban paling tidak berakhlak yang terucap dengan bebas dari mulut sang dokter membuat Wira tersendak kopi yang baru diseruputnya. Ia mengusap dadanya pelan sambil melirik kesal pada sahabatnya itu. Bersambung.